Namanya Raga, seorang anak punk jalanan di Jakarta. Hidupnya keras. Sejak umur 13 tahun, dia sudah tidur di emperan toko. Hidup dari nyeler, nyamen, dan solidaritas antar anak-anak jalanan. Rambut mohawk, jaket kulit penuh pace, dan celana jeans robek jadi identitasnya. Tapi di balik tampangnya yang liar, Raga menyimpan hati yang lembut terutama terhadap anak-anak kecil jalanan yang sering dia lindungi. Sementara itu, di sisi lain kota, ada Laras, seorang polisi wanita poluan muda dan cantik, lulusan terbaik Akademi Kepolisian. Ia dikenal tegas, tapi punya hati yang hangat. Ia sering terlibat dalam kegiatan sosial, termasuk razia anak jalanan yang diikuti dengan pendekatan humanis, memberi makan, menyekolahkan, dan memberi pilihan hidup yang lebih baik. Takdir mempertemukan mereka saat Laras ikut razia di kawasan Blok M. Raga tertangkap bersama teman-temannya, sedang ngamen dan membuat keributan kecil. Saat anak-anak lain melawan, Raga justru melindungi seorang bocah dari dorongan aparat. Laras yang melihat itu, penasaran. Saat dibawa ke kantor polisi, Laras mulai berbicara dengan Raga. Ia tak menyangka bahwa anak punk itu bisa bicara dengan logis dan sopan, meskipun bahasanya sedikit nyeleneh. Dari obrolan itu, ia tahu bahwa Raga pernah sekolah, bahkan sempat juara lomba puisi saat SD. Sebelum kabur dari rumah, karena kekerasan orang tuanya, Laras mulai sering mencari alasan untuk bertemu Raga. Kadang ia datang saat Raga dan kawan-kawannya ngamen, kadang pura-pura patroli. Lambat laun, mereka makin dekat. Hubungan mereka bukan tanpa rintangan. Atasan Laras marah besar saat tahu anak buahnya dekat dengan sampah masyarakat. Keluarga Laras pun menentang. Masa depanmu hancur kalau kamu nikah sama anak jalanan, kata ibunya. Teman-teman Raga juga mencibir. Lu kira dia beneran suka? Dia pasti cuma mau nutup-nutupin citra buruk aparat. Namun cinta mereka terlalu dalam. Laras melihat ketulusan dan keberanian dalam diri Raga, sesuatu yang jarang ia temui bahkan di dunia kepolisian. Sementara Raga merasa dihargai dan dianggap manusia oleh Laras, Raga mulai berubah. Ia berhenti ngelan, mulai bantu di bengkel teman, dan belajar baca Al-Quran lagi. Laras diam-diam membantunya mengurus KTP dan ijazah kejar paket C. Ia ingin menunjukkan bahwa Raga layak diperjuangkan. Suatu hari, Raga datang ke kantor polisi. Ia berdiri di depan semua atasan Laras dan bilang, "Saya mungkin dulunya liar, tapi bukan berarti saya gak bisa berubah. Saya mencintai Laras, dan saya akan buktikan bahwa saya pantas." Bab 5, Pernikahan yang Mengguncang. Setahun kemudian, dengan restu yang akhirnya didapat melalui perjuangan berat, Raga dan Laras menikah. Upacara pernikahan mereka viral di media sosial. Poluan cantik menikah dengan mantan anak punk jalanan. Komentar netizen terbagi dua. Ada yang memuji, ada yang mencibir. Tapi bagi mereka berdua, yang penting hanya satu. Mereka saling mencintai dan sudah membuktikan bahwa cinta bisa menyatukan dua dunia yang berbeda. Setelah pernikahan mereka yang viral, Raga dan Laras mulai menjalani kehidupan nyata sebagai suami istri. Tidak ada lagi kamera media, tidak ada sorakan netizen. Yang ada hanya tagihan listrik, cicilan kontrakan, dan rasa lelah setelah bekerja. Laras tetap menjadi poluan yang sibuk. Kadang harus pulang tengah malam, kadang harus berangkat sebelum matahari terbit. Sementara Raga memulai bengkel kecil dari garasi kontrakan mereka. Usahanya masih sepi, dan dia mulai merasa tidak berguna. Di suatu malam yang sunyi, Raga duduk termenung di teras. Ia melihat tangannya yang kasar, wajahnya yang mulai kusam. Saat Laras pulang dan menyapanya, Raga cuma menjawab dingin. "Gue gak pantas buat lo, Ras. Lo pantasnya sama inspektur, bukan sama mantan anak jalanan kayak gue." Laras duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Gue gak nikahin lo buat status. Gan, gue nikahin lo karena lo orang paling jujur dan kuat yang pernah gue temuin." Bab 7, Godaan Masa Lalu. Suatu hari, seorang wanita dari masa lalu Raga muncul. Maya, mantan anak punk juga, sekarang jadi selebgram underground. Ia datang ke bengkel Raga dengan motor sport, mengenakan jaket kulit dan eyeliner tebal. Maya masih menyimpan perasaan. "Gue masih ingat pas kita tidur di bawah jembatan. Gam, lo beneran bahagia hidup kayak ini, jadi suami polisi?" Maya menggoda, mencoba menarik Raga kembali ke dunia lamanya. Tapi Raga, meski sempat goyah,
sadar bahwa cintanya pada Laras bukan sekadar pelarian itu pilihan sadar. Dia berkata, gue memang berubah, tapi bukan karena gue lemah. Gue berubah karena gue kuat buat ninggalin masa lalu. Bab 8, ancaman dari dalam institusi. Tak hanya godaan luar, ancaman datang dari dalam. Ada seorang senior di kantor Laras yang diam-diam menyukainya, Kompol Edwin, dan tidak senang melihat Laras memilih Raga. Ia mulai mencari-cari kesalahan, bahkan menyebarkan isu bahwa Raga terlibat lagi dalam urusan kriminal. Laras hampir kehilangan jabatannya. Raga dipanggil ke kantor polisi dan ditahan karena tuduhan palsu. Namun berkat bantuan rekan-rekan Laras dan bukti dari CCTV bengkel, Raga dibebaskan. Reputasi Edwin hancur dan dia dipindahkan. Laras memeluk Raga di luar kantor dengan mata berkaca-kaca. Kita udah lewat titik balik. Sekarang, nggak ada lagi yang bisa hancurin kita, kecuali kita sendiri. Bab 9, lahirnya harapan baru. Beberapa bulan kemudian, Laras hamil. Raga makin semangat bekerja. Ia memperluas bengkel, membuka pelatihan untuk mantan anak jalanan. Ia memberi mereka gaji kecil, tapi tetap, dan membentuk komunitas anak jalanan mandiri. Saat anak pertama mereka lahir, Raga memberi nama Rahasia, singkatan dari Raga dan Laras, Sinar Harapan. Epilog part 2, bukan akhir, tapi awal. Cinta Raga dan Laras adalah kisah yang membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa cinta sejati tak mengenal seragam atau bekas luka masa lalu. Di pintu bengkel mereka, tertulis, hidup itu keras, tapi jangan jadi batu. Jadilah api, nyalakan harapan buat orang lain. Rasi, putri dari Raga dan Laras, tumbuh sebagai anak yang unik. Ia punya dua dunia dalam dirinya, darah pemberontak dari ayahnya, dan darah disiplin dari ibunya. Di sekolah, Rasi dikenal cerdas dan berani, tapi juga keras kepala. Ia berani menentang guru jika merasa ada ketidakadilan. Ia bersahabat dengan siapa saja, anak pintar, anak nakal, bahkan tukang parkir di dekat sekolah. Di rumah, Laras sering berkata, Rasi itu kayak api. Kalau kamu arahin, dia bisa jadi lilin yang menerangi. Tapi kalau kamu larang, dia bisa jadi kebakaran. Sementara Raga hanya tertawa. Waktu kecil, gue lebih parah. Saat usia 17, Rasi mulai mempertanyakan identitasnya. Di sekolah elit tempat dia mendapat beasiswa, teman-temannya mulai mencari tahu latar belakangnya. Beberapa mengejek. Ayahmu mantan gembel, dia tanda tanya. Pantes kamu nggak cocok sama kita. Rasi diam, tapi hatinya koyak. Malam itu, ia duduk bersama Raga di depan bengkel, seperti masa kecilnya. Ia bertanya lirih, "Pa, kenapa kita beda? Kenapa aku harus lahir dari dua dunia?" Raga memegang pundaknya. Karena Tuhan pengen kamu jadi jembatan, bukan korban. Dunia ini butuh orang kayak kamu, yang ngerti dua sisi kehidupan. Merasa tidak diterima di sekolah, Rasi mulai absen. Ia nongkrong dengan anak-anak motor, mulai menggambar mural di jalanan, dan bahkan sempat hampir ikut balap liar. Laras marah besar. Terjadi pertengkaran hebat di rumah. Laras berkata, aku bangun hidup ini dengan darah dan peluh biar kamu nggak hidup di jalan. Rahasia. Tapi Rasi membalas, justru karena aku anak jalan, aku bisa ngerti orangnya yang mama nggak mau lihat. Saat Laras menangis malam itu, Raga hanya berkata, biarkan dia jatuh, biar dia ngerti kenapa kita bangun rumah ini. Suatu malam, teman motor Rasi kecelakaan. Rasi yang melihat langsung darah, tangisan, dan siren ambulans mulai sadar. Ini bukan kehidupan yang ia inginkan. Ia pulang dan memeluk Laras. Ma, aku mau lanjut sekolah. Tapi aku juga nggak mau ninggalin sisi jalanan di hidupku. Laras hanya tersenyum dan membelai rambutnya. Kamu nggak perlu jadi seperti aku. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Rasi akhirnya lulus dan kuliah di jurusan hukum. Ia aktif mengadvokasi hak anak jalanan dan mendirikan komunitas bernama Ruang Tengah, tempat anak jalanan bisa belajar, main, dan membentuk masa depan. Rasi berbicara di berbagai forum, dari seminar kampus sampai podcast nasional. Di setiap pidato, ia selalu bilang, saya anak mantan pun jalanan dan seorang polwan. Saya belajar bahwa hukum tanpa hati adalah kekuasaan, dan pemberontakan tanpa arah adalah kehancuran. Epilog, generasi api. Di malam hari, di teras rumah yang sama, Raga, Laras, dan Rasi duduk bersama. Raga menyalakan rokok kretek sambil menatap bintang. Siapa sangka anak jalanan bisa punya anak aktivis.
Laras menimpali sambil tersenyum. Dan istri Polwan. Rasi tertawa kecil, lalu berkata, kalian berdua bukan sekadar orang tua. Kalian revolusi kecil yang aku warisin. Di usia 27 tahun, Rasi menjadi pengacara muda idealis. Ia menolak bekerja di firma hukum besar. Sebaliknya, ia mendirikan Pelita Jalan, lembaga bantuan hukum untuk masyarakat miskin, korban penggusuran, dan anak-anak jalanan yang ditangkap tanpa prosedur. Namanya mulai dikenal, tapi bukan tanpa risikon. Suatu malam, ia menangani kasus penggusuran liar yang melibatkan backing aparat. Ia mulai mendapat ancaman, motor kantornya dibakar, nomor ponselnya disebarkan. Bahkan, ibunya, Laras, didesak atasannya untuk menasihati anaknya agar diam. Namun Laras berdiri tegas. Saya membesarkan anak yang punya hati dan nyali. Kalau itu salah, maka saya bangga jadi ibu dari kesalahan itu. Bab 16, Raga jatuh sakit. Di tengah perjuangan Rasi, badai lain datang. Ayahnya, Raga, jatuh sakit. Paru-parunya rusak akibat masa lalu yang penuh asap dan lem. Ia dirawat intensif. Saat di rumah sakit, dengan tabung oksigen di sampingnya, Raga tersenyum melihat Rasi yang datang dengan wajah lelah, tapi penuh semangat tuh. Dulu bapak nggak tahu hidup bakal sejauh ini. Tapi kamu bukti kalau cinta bisa ngubah nasib. Rasi menggenggam tangan ayahnya, air mata mengalir. Aku kuat karena bapak ngajarin bahwa luka itu bukan alasan untuk berhenti. Bab 17, Perpisahan Sang Pemberontak. Beberapa minggu kemudian, Raga berpulang. Bukan di jalanan, tapi di pelukan istri dan anaknya. Ia dimakamkan secara sederhana, namun penuh kehormatan dari komunitas jalanan, aktivis, dan masyarakat kecil yang pernah ia bantu. Di atas pusaranya, Laras meletakkan jaket kulit tua milik Raga. Selamat istirahat, cinta pertama dan terakhirku. Dunia memang keras, tapi kamu lebih keras kepala untuk tetap mencintainya. Bab 18, Cahaya yang meneruskan. Setahun kemudian, Rasi mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kota. Ia mewakili suara anak muda, jalanan, dan rakyat kecil. Dalam kampanyenya, ia tidak menjanjikan surga. Saya bukan anak pejabat. Saya anak Pun dan Polwan. Saya berdiri di sini bukan karena uang, tapi karena luka yang tidak pernah diobati oleh sistem. Ia menang dengan suara terbanyak. Epilog, warisan Raga dan Laras. Di suatu sore, Rasi berdiri di atas panggung kecil, mengenakan jaket denim tua milik Raga yang sudah dijahit ulang oleh ibunya. Ia memandangi ratusan anak muda di hadapannya. Kalau ayah saya bisa berubah, kalau ibu saya bisa bertahan, maka kalian juga bisa. Jangan biarkan dunia bilang kalian gagal. Buktikan bahwa cinta, keberanian, dan pilihan kita hari ini bisa mengubah arah sejarah. Di baris depan, Laras tersenyum. Rambutnya mulai memutih, tapi matanya bersinar. Ia tahu, cinta yang dulu ia pertaruhkan telah melahirkan api yang tak akan pernah padam.